tidak memikirkan kasus ini dan melihatnya secara prosedural atas. Saya katakan itu prosedural, kadang-kadang ada proses PK itu harus dilalui. Tetapi saya berharap hakim itu harus progresif, hukum progresif yang dianut. Karena apa? Kalau umpamanya satu perkara secara prosedural mungkin sulit ditempuh, tapi kalau secara substansi jelas dan nyata-nyata dia ketahui, dia pahami bahwa ini ada salah, maka Agung juga harus berinisiatif mengambil jalan untuk bisa mengambil kebenaran. Karena tujuan kita kan bukan hanya kebenaran formil, kan, tapi kebenaran material. Ya kan? Jadi meskipun prosesnya mungkin ada halangan, tapi haruslah Mahkamah Agung bisa berupaya untuk membuka pintu seluas-luasnya agar akses to justice, akses kepada keadilan itu bisa dicapai. Harus kita kembali, saya katakan itu Sengkon dan Karta, ingat itu. Sengkon dan Karta sudah inkrah, sudah dihukum sekian tahun, tapi oleh Mahkamah Agung bisa dibuka kembali. Bang, tapi sejauh ini apa yang paling sulit sih dalam mengungkapkan bukti-buktinya Jessica? Banyak hal ya, saya bisa dikatakan itu. Banyak tembok besar yang saya katakan itu. Coba aja dulu, ada juga komentar-komentar dari advokat ya, yang mengatakan apa itu namanya itu. Ya, ada pihak-pihak lain mengatakan bahwa ini adalah drama kita, desain kita katanya kan. Ini kan aneh di benda ajaib kan. Nah, jadi itulah salah satu contoh-contoh bahwa betapa besarnya tembok-tembok yang kita ada. Kita berbenturan dengan institusi hukum, ya, institusi penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Nah ini kan tidak mudah. Jadi kita tidak berupaya untuk bisa berkelahi dengan mereka kan, tapi kita berharap mereka juga harus membuka pintu seluas-luasnya untuk keadilan itu. Jangan formal. Kalau mereka hanya berpikir menang kalah, ya negara kita akan repot. Gak boleh dalam hal ini menang dan kalah, tapi salah atau tidak. Kalau ada kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini, harus diperbaiki. Itu poinnya. Tapi sebenarnya di luar sana masih mungkin melihat persoalan ini, Abang sendiri mungkin masih... Iya, saya mengerti bahwa kepolisian mungkin atau saya merasa kalau sampai ini Jessica dibebaskan, nama kami gimana? Kadang-kadang ada begitu kan, kepolisian begitu, jaksa begitu, tapi nggak boleh begitu. Ya nggak boleh. Nggak ada di sini nama baik yang jadi rusak dan sebagainya, tidak. Tapi adalah kebenaran yang hakiki. Masa kita korbankan seorang anak manusia tidak bersalah, tapi harus dihukum. Itu nggak boleh. Berkali-kali saya katakan, gimana kalau itu terjadi pada anak kita, pada saudara kita, tante kita? Itu bagaimana kalau terjadi? Terima nggak? Kan nggak bisa. Nah kalau ini sampai terjadi berjalan begini, maka ini akan berpotensi kita ini akan kena seperti itu, saudara kita akan kena besok-besok. Jadi makanya saya berterima kasih kepada teman-teman wartawan yang terus mengangkat kasus ini. Ini perjuangan kami, ini juga perjuangan Anda sekalian. Jangan sampai jadi kita, Anda, saudara kita bisa mengalami nasib yang sama. Jangan sudah kejadian baru kita teriak. Jangan. Sebelum terjadi kita harus berjuang. Bang, terakhir bang. Habis ini nyanyi bang, seperti apa bang di dalam? Bang Jessica Wongso, gimana bang? Ada perkembangan apa bang? Ya perkembangannya ini kan besok kantor sudah tutup. Ini tanggal 20 kan, 22 kantor kita sudah tutup besok terakhir. Jadi kita di dalam tim membela Jessica Wongso ini salah satu timnya. Pertama laporan dia yang ke Komisi Judisial sudah mendapat tanggapan dari KY kemarin dan mereka sudah diperiksa di KY sebagai pelapor ya. Ada Ibu Damai juga, ada Postam kemarin ya. Jadi pertama kan kita laporkan hakim kan, itu sudah diperiksa oleh KY ya. Setelah itu kita lihat tunggu apa hasil laporan kita itu, apakah ada sanksi atau tidak kepada KY yang kita laporkan, kita lihat. Nah mengenai soal rencana PK
Ini kita bukan diam. Saya juga bisa memahami dan terima kasih kepada para netizen. Misalkan saya di sosial media, di TikTok dan sebagainya mengatakan, Pak Otto jangan ini, jangan loyo, harus up terus, katanya kan. Aduh, saya bangga banget sama netizen. Ya. Terima kasih buat netizen. Tapi kami bukannya lengah ya. Tapi kan lawyer kan harus mempersiapkan diri dengan baik-baik. Kan? Nah, PK itu pasti akan kami lakukan. Kita merebut timing saja. Nah, waktu sekarang kan juga kami masukkan juga kan dari benarnya juga karena pengadilan juga akan tutup. Jadi mungkin Januari atau Februari bisa dilakukan. Tapi sementara ini semua tim bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti. Setelah kumpul bukti-bukti yang kita bisa jadikan sebagai novum untuk bisa membebaskan Jessica akan kita kumpulkan dan pada waktunya kita akan masukkan. Untuk keadaan Jessica sendiri di dalam seperti apa, Bang? Dia sehat-sehat. Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij sebagai mafia hukum. Izin state video ini ya. Dunia kembali bergoncang mendengar pernyataan dari KPK bahwa Profesor E adalah salah satu mafia hukum di Indonesia yang memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Barreskrim Polri sehingga dia bisa menghentikan penyidikan dan mengeluarkan SP3. Sampai sebegini hebatkah seorang mempengaruhi suatu institusi besar sebesar Polri? Saudaraku yang terkasih, kita mungkin terkejut dengan hal ini. Tetapi sebetulnya banyak sekali orang-orang yang berada di jajaran atas itu seenaknya sendiri. Cuman saat ini yang lagi gempar adalah Profesor E yang disinyalir telah terima karma dari Jessica Wongso. Dan ini luar biasa, masuk tahanan 20 hari, apakah ada kemungkinan dia mencicipi selfie? Atau minimal dia melihat selfie itu seperti apa sih? Duduk di sana untuk merenung dan menyesali nasib. Mungkin Bapak ini bukan hanya sekedar mafia hukum ya, tapi bisa lebih dari itu. Nyatanya dia menjadi pembicara dari pihak ESD. Tahu kan si Om yang namanya sama dengan Profesor ini. Dia mendampingi, dia jadi ahli, bahkan dia mewakili kubu Om E dari podcast ke podcast, menjawab semua pertanyaan seputar dunia kedokteran, dunia racun, bahkan menjawab tentang kebijakan dari kepolisian, kebijakan dari kejaksaan, karakter, personality dari Jessica Wongso, dan ahli nujum. Kenapa saya bilang ahli nujum? Karena dia yang paling percaya diri bahwa Jessica benar-benar pembunuhnya. Bahwa Jessica yang tidak pernah datang ke Oliver Cafe itu sudah datang 3 hari sebelumnya untuk memetakan atau menggambar area supaya dia bisa melaksanakan kejahatannya. Dia meyakinkan begitu sangat berapi-api, tapi semuanya bohong. Kan kacau namanya. Mungkin saat itu dia masih terkena euforia karena dia menjadi bintang daripada film dokumenter Jessica Wongso. Dan dia masih ingin jadi bintang dengan maju ke podcast-podcast untuk pasang badan. Dan entah berapa dia dapatkan uangnya untuk jadi orang yang bisa menjadi tameng bagi klubu dari Bapak Edi. Nah, saudaraku yang terkasih, kita lihat yuk ke depannya bagaimana, apalagi tuduhan-tuduhannya.
Kita lihat satu persatu dari kubu Edi bertumbangan. Apakah ini bentuk dari karma Tuhan? Dari karma yang diberikan Tuhan atas perlakuan pada orang yang tidak bersalah, yaitu Jessica Wongso. Mari kita semua lihat apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan, dan sebulan bahkan setahun yang akan datang. Kita lihat. Ya, semoga saja PK kedua ini bulan Januari disegerakan ya, agar bisa terungkap kebenarannya. Bila semua bukti sudah jelas, tentunya PK2 akan segera diajukan. Terima kasih, Aptus Jessica Wongso, Chef Jessica Wongso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.